Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Jamaah salat Nabi Masjid Ikhlas Rahmatullah, melanjutkan kembali materi tentang kecerdasan atau kejeniusan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, yang mana Rasulullah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyul babuha." Aku itu adalah kota atau pusatnya ilmu, sementara Ali itu adalah gerbangnya. Nah, ketika didengar oleh Pak Muhammad Khalid, orang yang akidahnya itu bertentangan dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau Ahlussunnah wal Jamaah, mereka itu iri. Kemudian berkumpullah 10 orang dari kalangan mereka berunding, coba kita tes tentang kecerdasan Ali. Kita tanya satu masalah, namun jawabannya nanti bagaimana, responnya dia. Paling tentang masalah ilmu. Kemudian ditanya Sayyidina Ali, "Wahai Ali, ilmu atau harta yang lebih utama?" Dijawab oleh Ali, ilmu. Alasannya karena ilmu itu adalah mirathul anbiya, warisan para nabi, sementara harta itu adalah warisan Qarun, warisan Fir'aun. Dan kita kalau mendengar kisah Nabi Sulaiman itu mengidolakan Nabi Sulaiman, udah kaya, ganteng, jadi raja, jadi nabi. Coba ibarat udah nabi, rasul, raja, kaya, bisa menaklukkan jin dan setan, bisa bicara dengan burung. Itu profesornya itu berapa itu maksudnya? Ibaratnya profesornya itu sempurna dalam kacamata duniawi. Tapi sekarang mana hartanya Nabi Sulaiman itu mana? Hartanya Nabi Sulaiman oleh orang Yahudi itu diyakini bahwa peninggalan King Solomon itu adalah di bawah lantai, makanya itu jadi rebutan. Ceritanya kan seperti itu, Mas Toto. Akhirnya perang Baratayuda kalau di sini itu ya, Israel, terus Arab, terus yang beragama Nasrani, gara-gara berarti itu. Baik, kemudian datang lagi orang yang kedua. "Wahai Ali, ilmu atau harta yang lebih utama?" Lalu jawabannya, ilmu dong. Ilmu lebih utama daripada harta. Ditanya, "Bitai dalil?" Apa alasannya? Dengan argumentasi apa? Sayyidina Ali menjawab, "Faqala al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuka." Ilmu itu bisa menjaga dirimu, namun kalau harta malah ente yang menjaganya. Itu ilmu akan menjaga diri kita, sementara kita jaga badan kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita punya ilmu Pak Tosi, ini gak boleh, ini boleh, riba itu jangan dilakukan. Nah, gara-gara tidak punya pengertian yang semacam ini, apalagi masalah-masalah yang dalam agama itu syubhat, hal yang remang-remang, kadang orang kalau nggak punya ilmu ditabrak aja itu, pada gilirannya akan beresiko di kemudian hari. Kemarin saya ketemu sama orang curhat, "Wah, tobat saya Ustaz." "Tobat kenapa Mas?" "Saya itu pernah praktek riba, akhirnya apa? Mobil Forza saya hilang, BMW hilang, terus Mercy hilang, ada keluarga sakit, berobat dengan biaya menghabiskan satu rumah di bilangan Jakarta, habiskan semua." Itu gara-gara padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa wa harrama wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, gara-gara nggak ngerti, akhirnya apa? Berakibat kesengsaraan atau penderitaan di kemudian hari. Tapi kalau kita punya ilmu, wah ini nggak boleh. Nanti ilmu itu akan menjaga diri kita. Kalau orang punya ilmu masih nabrak, itu namanya kesem-sem, apa? Kesem-sem nafsunya, tapi tahu, minimal tahu. Maka di dalam akhir surah Al-Imran itu ada doa, "Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina." Ya Allah, ampunilah aku wa israfana, dan
dosa yang melampaui batas. Kita itu walaupun punya ilmu kadang-kadang melampaui batas. Baca Quran 10 menit, main game, main HP berapa menit batasin? 15 menit cukup. Itu namanya israf, melewati batas, melampaui batas. Kalau punya ilmu kan tahu diri batasnya. Kalau sudah nggak punya ilmu, udah salah, pede percaya diri lagi bahwa itu benar. Kayak orang Yahudi itu, mereka itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Berkata orang-orang Yahudi, kita tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari yang terhitung. Kita mempersekutukan Allah dengan sapi kan cuma 40 hari. Besok di neraka paling cuma 40 hari. Udah salah, pede lagi ya, coba bayangkan. Kita orang Islam udah on the right track, udah bener gak pede. Contohnya gak pede apa? Ini mohon maaf nih, saya sudah sedikit banyak Pak Haji Ajis, banyaklah saya berkhutbah di beberapa masjid. Mohon maaf kalau saya mengumumkan sholat Jumat yang paling senang itu khotibnya, galak kan kalau saya. Bapak-bapak, Rasulullah bersabda, sebaik-baik soft lelaki itu adalah di depan dan sejelek-jelek soft lelaki itu adalah di belakang. Dan saya maunya jadi khotib itu pengumumannya kayak gitu. Kadang-kadang saya udah naik mimbar kosong kan kayak gitu kan gak enak. Ayo, jarang sekali, mohon maaf bapak-bapak jemaah muslim, jemaah Jumat yang mulia, pakai yang mulia. Sekali nggak mempan, 2 kali nggak mempan, 3 kali nggak mempan, pakai hadis yang dosisnya agak tinggi. Khairu sufufir rijal awwalha, dengan intonasi yang seperti itu. Akhirnya kakak bingsatan kayak gitu. Biarin aja di sini saya dicuekin. Yang penting yang khotib itu naik mimbarnya masjid jamaah udah penuh. Kadang sering saya khotib di luar, mohon kiranya, terus yang ngumumin agak-agak suaranya itu nggak pede, tambah yang di belakang apa kayak gini dan kayak gitu kan. Insya Allah ini perlu. Ini mohon maaf nih maksudnya, saya udah kemana-mana, mohon galak aja. Toh itu demi menegur dengan teguran lemah lembut, mohon pakai bahasa apa? Mohon gak mempan maksudnya. Akhirnya pakai hadis itu, khairu sufufir rijal awwalha, sebaik-baik saf lelaki adalah di depan, wa syarru sufufir rijal akhiruha, sejelek-jelek bukan kayak gitu. Akhirnya kan kira-kira nonjok banget maksudnya. Yang jadi khotib bagus ini, Anda enak bagus, saya ini yang jemberutin jamaah itu kalau punya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.